Chapter 1361. Air kolam yang jernih menjadi merah darah setelah aliran cahaya darah. Pada akhirnya, gelombang bau darah yang pekat melayang keluar. Energi yang sangat menakutkan juga perlahan terbentuk. Xiao Yan, yang berdiri di samping air kolam, merasakan kekuatan yang menakutkan di dalamnya. Tidak hanya dia tidak merasakan ketidaknyamanan, tetapi darah di dalam tubuhnya mulai berputar dengan cepat pada saat ini. Dia tampaknya merasakan keinginan yang sangat besar darinya. Ini adalah kekuatan garis keturunan klan Xiao. Ya, Xiao Yan mengepalkan tangannya. Kekuatan semacam ini seharusnya meninggalkan klan Xiao. Tidak disangka dia masih bisa merasakannya saat ini. Xiao Yan masuki kolam darah dan mewarisi kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan di kolam, yang telah berubah menjadi pria tua berambut putih, tersenyum. Suaranya saat ini menjadi sangat serak dan tua. Namun, perasaan lansia ini samar-samar mengandung harapan yang samar. Klan Xiao tidak sepenuhnya putus asa. Anggota generasi muda klan Xiao ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya saat itu dalam hal pencapaian, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa tantangan yang gagal dia lewati dapat diselesaikan oleh keturunannya dari yang lebih muda, generasi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat dia mempelajari penampilan lansia Xiao Xuan. Dia sadar bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk merasa emosional. Xiao Xuan telah menggunakan teknik seperti itu untuk menunggunya, mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Yang dia inginkan hanyalah mewariskan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Hal yang perlu dilakukan Xiao Yan sekarang adalah tidak menolaknya. Sebaliknya, dia harus menerimanya dan benar-benar melakukan yang terbaik karena dia adalah satu-satunya harapan untuk klan yang ditolak ini. Xiao Yan GG, hati-hati. Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya saat mendengar suara lembut Sun Er. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melangkah maju dan memasuki kolam darah. Dia kemudian perlahan berjalan ke tengah genangan darah. Saat Xiao Yan memasuki kolam darah, darah di tubuhnya mulai berfluktuasi. Banyak untaian energi darah yang mengalir dengan keras menembus tubuhnya seperti banyak jarum. Mereka akhirnya meraung melalui pori-porinya dengan cara yang sangat biadab dan dengan liar menyerbu ke seluruh tubuhnya. Mendesis. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Yan segera menjadi pucat. Segumpal udara dingin terhirup tanpa sengaja. Mungkin akan sedikit menyakitkan pada awalnya. Kekuatan garis keturunan pertama-tama harus membersihkan darah biasa di dalam tubuh Anda. Hanya dengan begitu ia dapat menuangkan darah dengan kekuatan garis keturunan ke dalam dirimu. Ini adalah langkah pertama dari warisan, mengubah darah. Xiao Xuan di samping berbicara ketika dia melihat wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang merobek. Dia bisa merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah rasa sakit yang luar biasa ini. Kelemahan yang ekstrim menyebar dengan cepat, menyebabkan kelopak matanya turun tanpa sadar sedikit. Anda tidak bisa menjadi tidak sadar. Jika tidak, darah tidak akan dicuci dengan benar, dan tidak mungkin melepaskan kekuatan garis darah hingga batasnya. Semua kekuatan garis keturunan dalam anggota klan Xiao telah benar-benar menghilang. Oleh karena itu, tidak mungkin menggunakan teknik lembut untuk mengaktifkannya seperti klan lain. Kami hanya dapat menggunakan metode yang paling sombong. Xiao Xuan dengan tegas berteriak ketika dia melihat kelopak mata Xiao Yan secara bertahap turun. Xiao Yan bergidik saat mendengar teriakan keras Xiao Xuan. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan getir menahan rasa sakit yang hebat dan keadaannya yang sangat lemah. Sun Er, yang berada di samping genangan darah, tanpa sadar mengepalkan tangannya saat melihat kepahitan Xiao Yan. Hatinya terasa sedikit sakit. Kita hanya bisa menggunakan metode luar biasa karena keadaan luar biasa. Xiao Xuan menghela nafas. Setelah itu, dia duduk di samping kolam darah.
Waktu yang dibutuhkan untuk mengganti darah cukup lama. Dengan kata lain, rasa sakit yang harus ditanggung Xiaoyan akan berlangsung lama. Waktu dengan cepat mengalir di aula besar yang sunyi dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiaoyan telah berendam di kolam darah ini selama 10 hari ini. Setelah pembersihan darahnya, Xiaoyan saat ini telah berubah menjadi kerangka yang sangat kurus dan rapuh. Ekspresinya sangat pucat hingga menakutkan. Jika nafas lemah tidak masih ada di lubang hidungnya, tidak ada yang akan memperlakukannya seperti dia masih hidup. Sun Er mengamati perubahan Xiaoyan selama 10 hari ini dari samping kolam darah. Hatinya terasa seolah-olah dipotong oleh pisau. Hati siapapun akan terasa tidak enak setelah melihat kekasihnya berubah menjadi kerangka selangkah demi selangkah dengan matanya sendiri. Xiao Xuan lebih tenang saat melihat perubahan Xiaoyan, tapi hatinya masih sedikit khawatir. Mengganti darah memiliki risiko yang melekat karena orang yang mengganti darah berada pada posisi terlemahnya. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, seseorang akan jatuh ke kondisi berbahaya. Jika nafas terakhir ditelan, orang itu benar-benar akan berubah dari nafas terakhir menjadi orang mati. Ledakan. Sementara mereka berdua menunggu dengan emosi yang rumit, genangan darah yang tenang tiba-tiba mengeluarkan suara kecil setelah 20 hari. Banyak gelembung berdarah muncul di kolam darah dan pecah. Pada saat yang sama, pusaran berwarna darah terbentuk. Xiaoyan, yang sangat kurus sehingga dia hampir tidak berbeda dari kerangka, berada di tengah pusaran ini. Perubahan darah telah berhasil, setelah darah yang memiliki kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuh Xiaoyan, Xiaoyan akan mendapatkan kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan tampaknya telah terbebas dari beban yang besar. Dia menghela nafas lega setelah menyaksikan perubahannya. Kedua tangannya membentuk segel, dan cahaya berwarna darah ditembakkan ke genangan darah. Fizz-fizz. Kolam darah tampak mulai mendidih ketika cahaya darah ini ditembakkan ke dalamnya. Gelembung darah terus meningkat. Pada saat yang sama, jejak cairan berdarah misterius dipisahkan. Akhirnya, mereka memanjat tubuh Xiaoyan, mengikuti pori-porinya dan terus mengalir masuk. Setelah darah mengalir yang dipenuhi dengan energi misterius, kulit Xiaoyan yang sangat pucat secara bertahap menunjukkan kemerahan yang halus. Kulit keringnya perlahan mulai pulih. Saat situasi berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik, Sun Er menghela nafas lega. Dia dengan lembut bertanya, "Penatua Xiao Xuan, apakah masih ada energi yang Anda segel saat itu di kolam darah?" Jika energi ini benar-benar diserap oleh Xiaoyan GG, kekuatannya akan tiba-tiba melonjak, bukan? Aye, Xiao Xuan mengangguk. Dia melirik Sun Er dan tersenyum sambil berkata, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Peningkatan kekuatan yang bergantung pada kekuatan eksternal ini mungkin menjadi hambatan besar saat maju ke kelas Doseng jika tidak dikontrol dengan benar." Namun, Xiaoyan harus menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia akan memilih metode yang paling rasional, percayalah padanya. Sun Er mengangguk dengan tenang. Hatinya memang sedikit khawatir. Energi yang ditinggalkan Xiao Xuan akan sangat luar biasa. Energinya akan cukup untuk memungkinkan Xiaoyan melonjak ke puncak kelas Douzun dalam sekejap, tetapi jika ini terjadi, kemungkinan Xiaoyan maju ke kelas Doseng di masa depan akan menjadi diabaikan. Itu tidak layak dalam jangka panjang. Namun, kekhawatiran ini tidak berlebihan. Mengingat pemahamannya tentang Xiaoyan, dia biasanya rasional. Dia sangat berhati-hati dengan jenis energi eksternal ini. Mungkin untuk mengatakan bahwa dia siap menghadapi masalah ini dari cara dia jarang membiarkan dirinya mengonsumsi pil obat yang dapat meningkatkan kekuatannya meskipun dia seorang alkemis. Selanjutnya, kita tunggu saja pergantian darahnya selesai. Sepertinya ini akan memakan waktu lama. Xiao Xuan berbicara dengan lembut. Dia perlahan menutup matanya. Sun Er di samping juga mengangguk. Dia sekali lagi menatap genangan darah. Setelah gagal melihat perubahan yang tidak biasa,
dia akhirnya santai dan memasuki kondisi pelatihannya. Aula kuno benar-benar sunyi. Hanya suara darah yang menggelegak terus bergema. Satu mulut dengan cepat keluar di tengah keheningan ini. Mendesis. Gelembung darah terus mengalir di dalam kolam. Kulit Xiaoyan telah memulihkan penampilan masa lalunya dan tampak seperti dipenuhi dengan kehidupan. Seseorang masih bisa melihat tak terhitung banyaknya helai darah yang mengalir keluar dari sekelilingnya saat itu mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah menuangkan energi ini, aura Xiaoyan berangsur-angsur melonjak. Bang! Keheningan ini berlanjut untuk periode yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, gelembung darah yang berputar di dalam kolam tiba-tiba terhenti saat ledakan terdengar, menyebabkan kabut darah menyebar ke segala arah. Sekelompok cahaya ungu keemasan secara aneh menyebar dari tubuh Xiaoyan dan memblokir jejak darah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Sun Er dan Xiao Xuan di samping genangan darah membuka mata mereka. Mereka tercengang saat melihat apa yang terjadi. Apa ini? Sun Er terkejut saat dia menatap cahaya ungu keemasan. Dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat mulia dan misterius yang memancar dari Xiaoyan. Dia belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Xiao Xuan juga mengerutkan kening saat dia mempelajari cahaya ungu keemasan ini. Matanya menunjukkan ekspresi kontemplasi. Beberapa saat kemudian sebelum dia menepuk kedua tangannya, sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan keluar dari mulutnya. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Mengapa benda legendaris ini muncul di tubuh Xiaoyan? Chapter 1362. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Sun Er juga terkejut saat mendengar suara tertegun Xiao Xuan. Dia bertanya agak ragu, benda apa ini? Dragon Phoenixes jarang muncul dalam sejarah benua Doqi. Oleh karena itu, meskipun Sun Er adalah anggota klan Gu, dia masih sangat asing dengan istilah ini. Xiao Xuan juga mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya saat dia mempelajari Xiaoyan di kolam darah. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa masih ada hal seperti itu yang tersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan. Harus diketahui bahwa keberadaan legendaris seperti Dragon Phoenix adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri belum pernah melihatnya secara pribadi. Naga Phoenix adalah makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno. Ini adalah makhluk tertinggi sejati dari dunia Magical Beast. Namun, mereka hanya muncul beberapa kali. Bahkan saya sendiri belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Xiao Xuan perlahan menjelaskan, makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno. Sun Er mengerutkan alisnya. Dia sadar bahwa tubuh sebenarnya Ziyan adalah naga Void kuno, tetapi dia belum pernah mendengar kapan Xiaoyan telah berkomunikasi dengan Phoenix surgawi kuno, binatang ajaib kuno yang telah menghilang sejak lama. Saya juga tidak menyadari dari mana kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini berasal. Xiao Xuan berbicara agak tak berdaya. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya penghilangan darah sebelumnya tidak menghilangkan kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini. Karena lebih banyak kekuatan garis keturunan klan Xiao melonjak ke tubuh Xiaoyan, garis keturunan naga Phoenix tidak dapat menahan tekanan yang tanpa sadar meletus. Apakah ini akan berdampak pada Xiaoyan GG? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Jika kita tidak dapat menghilangkan perlawanan dari kekuatan garis keturunan naga Phoenix, kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan bergabung dalam tubuh Xiaoyan. Jika itu dengan paksa menerobos masuk, itu akan menyebabkan Xiaoyan terluka parah. Xiao Xuan mengerutkan kening. Dia merasakan sakit kepala terbentuk. Garis keturunan naga Phoenix ini juga sangat kuat. Itu sebanding dengan garis keturunan Dodi yang asli. Meskipun kekuatan garis keturunan semacam ini tidak terlalu kuat di dalam tubuh Xiaoyan, itu tidak bisa diremehkan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan suara agak khawatir. Xiao Xuan merenung sejenak. Matanya beralih ke Sun Er saat dia bertanya,
gadis kecil, apakah kamu bersedia membantuku atau lebih tepatnya Xiao Yan? Elder Xiao Xuan, tolong sebutkan bantuan apapun yang kau butuhkan. Sun Er memutar matanya. Dia tidak ragu-ragu saat menjawabnya. Aku butuh kekuatan garis keturunan klan Gu. Xiao Xuan menatap Sun Er dengan seksama. Panas liar muncul di matanya saat dia menjelaskan, aku tahu bahwa kekuatan garis keturunan dari dua klan sulit untuk digabungkan. Ini adalah sesuatu yang secara pribadi saya alami saat itu, tetapi justru karena kegagalan itulah saya sadar mengapa itu tidak berhasil. Kedua jenis kekuatan garis keturunan yang kuat mengalami kesulitan untuk berdamai satu sama lain. Namun, semuanya berbeda. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini tidak kalah dengan garis keturunan Dodi. Dengan menggunakannya sebagai item mediasi, itu mungkin bisa menggabungkan kekuatan garis keturunan Gu dan Xiao. Selain itu, bahkan akan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang dibuat oleh garis keturunan naga Phoenix. Menggabungkan kekuatan garis keturunan. Bahkan dengan ketenangan Sun Er, wajahnya tanpa sadar berubah saat mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sesuatu seperti kekuatan garis keturunan dipandang sebagai rahasia tertinggi di setiap klan. Mereka pasti tidak akan mengizinkan orang luar untuk mendapatkannya, dan dengan mereka berdua adalah garis keturunan Dodi, mereka pada dasarnya dalam keadaan menentang. Tidak mungkin untuk menggabungkannya. Jika seseorang mencoba menggabungkannya dengan paksa, hasilnya akan sangat serius. Saya sadar pikiran ini cukup gila. Saat itu, saya sudah mencoba-coba dengan pemikiran seperti itu karena saya pikir garis keturunan Dodi mungkin dapat memungkinkan keturunan Dodi memiliki bakat luar biasa, tetapi warisan garis keturunan ini pasti telah menyebabkan beberapa hal hilang, justru karena kurangnya sesuatu inilah para ahli dalam klan kuno yang dapat mencapai kelas Dodi akhirnya berkurang. Prosesnya juga menjadi lebih sulit. Xiao Xuan tampaknya menyadari pikiran dalam hati Sun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan rencananya. Saya pernah bereksperimen dengannya saat itu, tapi akhirnya gagal sejak saat itu. Saya tidak pernah menyebutkan hal seperti itu. Namun, sekarang mungkin adalah kesempatan. Sun Er melihat wajah tua Xiao Xuan sebelum sekali lagi melihat Xiao Yan di kolam darah. Mata Xiao Yan tetap tertutup. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mendesah pelan dan berkata, Penatua Xiao Xuan, apakah kamu benar-benar percaya diri? 80%. Xiao Xuan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er sekali lagi ragu-ragu sesaat setelah mendengar ini. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan lembut sebelum dia mengangguk. Dia berkata, karena ini masalahnya, saya akan melakukan apa yang dikatakan Penatua Xiao Xuan. Aku akan mewakili Xiao Yan dan seluruh klan Xiao untuk berterima kasih dulu. Xiao Xuan menangkupkan tangannya ke Sun Er dengan ekspresi serius saat dia mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Sun Er hanya bisa tersenyum ketika dia menyaksikan kesopanan Xiao Xuan yang luar biasa. Jika bukan karena Xiao Yan, dia pasti tidak akan setuju dengan permintaan gila Xiao Xuan. Dia mengerti di dalam hatinya bahwa Xiao Yan memiliki sejumlah besar musuh dari faksi yang kuat. Jika dia ingin menang atas mereka semua, dia harus memiliki kekuatan yang kuat. Jika apa yang disebut merger garis keturunan berhasil, itu pasti akan membantu Xiao Yan di jalannya. Sun Er menghirup udara dengan lembut. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel misterius sebelum kukunya dengan lembut memotong pergelangan tangannya yang seperti giok. Jejak darah muncul. Tetesan darah segar perlahan menetes dari telapak tangannya sebelum jatuh ke genangan darah. Saat tetesan darah segar ini jatuh ke kolam darah, fluktuasi kolam perlahan-lahan terhenti. Sebuah area berlubang seluas 5 kaki dengan cepat terbentuk. Darah yang jatuh dari tangan Sun Er berkumpul di area berlubang itu. Saat ini, darah tidak berceceran. Sebaliknya, itu terus berkumpul sebelum berubah menjadi bola darah seukuran kepalan tangan yang melayang di kolam darah.
Penatua Xiao Xuan. Ini adalah garis keturunan paling banyak yang bisa saya keluarkan. Jika saya terus mengambil lebih banyak, itu akan memengaruhi nilai garis keturunan saya. Jika klan merasakan masalah ini, mereka pasti akan menghubungkannya dengan Xiao Yan GG. Pada saat itu, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Setelah setetes darah lagi mengalir di pergelangan tangannya, Sun Er dengan cepat mengusap tangannya. Darah segera berhenti. Saat itulah dia mengangkat wajahnya yang agak pucat saat dia dengan lembut memberitahu Xiao Xuan. Sudah cukup, terima kasih. Xiao Xuan sekali lagi menangkupkan tangannya ke Sun Er. Dia pernah menjadi kepala klan-klan Xiao. Secara alami, dia mengerti risiko besar apa yang diambil Sun Er dengan bersedia memberikan kekuatan garis keturunan klan Gu kepada Xiao Yan. Kekuatan garis keturunan ini mungkin tampak hanya sedikit, tapi Sun Er perlu berlatih selama 2 tahun untuk mengisinya kembali. Bantuan ini memang murah hati. Sun Er sedikit menggelengkan kepalanya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan di kolam darah. Matanya masih tertutup rapat. Senyuman lembut dan cantik muncul di sudut mulutnya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kamu harus istirahat dulu. Serahkan sisanya padaku. Tenang, aku pasti akan memberimu Xiao Yan GG, yang bahkan lebih sempurna. Xiao Xuan membelai janggut putih saljunya dan tertawa. Setelah itu, matanya mendarat di genangan darah. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Teriakan pelan keluar dari mulutnya pada saat yang sama, aglomerat. Setelah teriakan rendah Xiao Xuan terdengar, genangan darah dengan cepat mulai berputar. Suara siulan mulai bersenandung, tetapi tidak ada setetes pun air kolam yang keluar. Xiao Yan berdiri di tengah pusaran ini. Tubuhnya seperti patung batu yang tidak bergerak. Dengan peningkatan intensitas genangan darah yang berputar, cahaya ungu keemasan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Tampaknya telah ditekan karena secara bertahap menjadi jauh lebih redup. Sementara cahaya ungu keemasan menjadi redup, bola darah setengah kepalan tangan besar tiba-tiba keluar dari darah yang berputar dengan cepat. Itu menerobos cahaya ungu keemasan dengan kecepatan seperti kilat dan sangat menghantam dada Xiao Yan. Saat itu terjadi, bola darah dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai bergetar setelah bola darah tenggelam ke dalamnya. Banyak simbol darah kecil mulai keluar dari kulitnya. Dalam sekejap mata, mereka mengecatnya dengan darah. Wajah Sun Er langsung memucat saat melihat tubuh Xiao Yan. Namun, Xiao Xuan hanya menghirup udara dalam-dalam. Segel tangannya sekali lagi berubah saat genangan darah yang berputar cepat membentuk banyak air mancur yang terus melesat ke arah tubuh Xiao Yan. Setiap kali air mancur darah bersentuhan, anehnya akan masuk ke tubuh Xiao Yan. Dengan meningkatnya jumlah darah kekerasan yang mengalir ke Xiao Yan, dua kekuatan garis keturunan yang berbeda mulai mengikis satu sama lain di tubuh Xiao Yan seperti pertempuran habis-habisan. Sepertinya mereka tidak akan menyerah kecuali mereka menghancurkan pihak lain. Mengaum. Sementara dua kekuatan garis keturunan Doudi mengikis satu sama lain, kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang tersembunyi di bagian tertentu dari tubuh Xiao Yan melonjak keluar setelah didesak oleh Xiao Xuan. Raungan naga yang menggetarkan jiwa dan tangisan Phoenix terdengar samar-samar. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix dibebankan kedua garis keturunan Doudi yang terkikis sebagai pihak ketiga. Ketiga jenis kekuatan garis keturunan bergabung bersama. Ini, bersama dengan kontrol sempurna Xiao Xuan, menyebabkan kedua jenis kekuatan melemah. Tiga jenis kekuatan garis darah membentuk kelompok darah berwarna di bawah kendali Xiao Xuan. Gugus misterius ini terus berputar dan tiga jenis garis keturunan mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Kemajuannya sangat lambat. Itu berlangsung selama sebulan penuh. Setelah sebulan habis, rotasi tiba-tiba terhenti. Ungu merah misterius perlahan mengalir keluar dari bola. Jenis garis keturunan ini adalah kekuatan garis keturunan yang sama sekali baru.
Itu adalah jenis garis keturunan yang menggabungkan dua garis keturunan Doudi dan garis keturunan Naga Phoenix. Chapter 1363. Darah ungu merah perlahan mengalir keluar dari bola dan berkumpul bersama. Sesaat kemudian, kristal ungu merah seukuran ibu jari diam-diam muncul. Setelah itu, dengan cepat bergerak sebelum berubah menjadi cahaya ungu merah yang dengan kejam menembak ke dalam hati Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat kristal ungu merah itu masuk ke dalam hatinya. Untungnya, kristal itu akhirnya menyatu dengan hatinya secara misterius. Setelah itu menyatu dengan hatinya, benang cahaya ungu merah dipancarkan, menyebabkan jantungnya berdetak dengan kekuatan yang lebih besar. Bang! Kolam darah di dunia luar tiba-tiba meledak saat kristal ungu merah melesat ke hati Xiao Yan. Kabut darah tersebar ke segala arah, menyebar ke sebagian besar aula. Sun Er duduk di samping kolam darah. Kabut darah yang melayang secara otomatis menghilang saat jaraknya 1,5 meter darinya, menggigit matanya tidak bergerak karena ini. Mereka terus menatap Xiao Yan di kolam, yang matanya masih tertutup rapat. Tangannya terkepal erat karena kecemasannya. Xiao Xuan di sampingnya menghela nafas panjang. Sukacita liar muncul di matanya saat kedua tangannya saling bergesekan. Dia bergumam kegirangan, sukses, benar-benar berhasil. Elder Xiao Xuan. Hati Sun Er yang tegang akhirnya rileks saat melihat kegembiraan Xiao Xuan. Dia buru-buru memanggil Xiao Xuan dengan cepat memulihkan ketenangannya setelah mendengar tangisan Sun Er. Dia tersenyum seperti dia dan berbicara seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang sangat besar. Berhasil 3 jenis garis keturunan telah berhasil digabungkan. Wajah Sun Er, yang telah tegang selama sebulan, akhirnya menampakkan senyuman yang mempesona ketika dia mendengar Xiao Xuan mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Batu besar yang mendorong hatinya benar-benar lenyap. Terlalu banyak perubahan tak terduga yang terjadi selama 1 bulan ini. Bahkan dengan tekadnya, dia masih merasakan jiwanya bergerak dengan setiap perubahan. Kesalahan kecil apapun selama perubahan ini tidak dapat diterima. Xiao Xuan menyeka keringat dingin di dahinya. Sun Er khawatir, tapi dia juga tidak tenang. Xiao Yan adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Xuan menghargai bibit ini lebih dari siapapun. Jika ada kecelakaan menimpa Xiao Yan, dia akan menjadi pendosa sejati dari klan Xiao. Garis keturunan telah berhasil digabungkan, namun, hanya ada sejumlah kecil garis keturunan klan Gu dan garis keturunan Naga Phoenix. Kekuatan garis keturunan baru ini tidak akan dapat menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang mungkin untuk menempelkan garis keturunan ini adalah jauh di dalam hatinya di mana dia dapat secara bertahap mengembangkannya. Begitu ada cukup jumlah kekuatan garis keturunan yang baru terbentuk ini, ketika itu mengalir melalui garis keturunan Xiao Yan, akhirnya akan sepenuhnya matang. Pada saat itu, apakah Xiao Yan dapat menerobos kelas Doseng dan maju ke kelas Di, yang tidak dapat dicapai oleh siapapun dalam 1000 tahun, akan bergantung pada nasib Xiao Yan. Xiao Xuan memandang Xiao Yan di kolam darah dan perlahan berbicara. Sun Er mengangguk. Meskipun jumlah garis keturunan yang baru terbentuk ini kecil, itu bisa dianggap benih. Sekarang benih ini telah ditanam, yang perlu mereka lakukan adalah menunggu benih ini tumbuh menjadi pohon yang benar-benar menjulang tinggi. Pada saat itu, benua Doki akan bergetar karena dia. Selanjutnya, mari kita tunggu dia sepenuhnya mewarisi energi yang telah saya tinggalkan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Anda harus berlatih diam-diam di sini selama periode waktu ini. Energi di sini adalah yang terpadat di makam surgawi dan akan memungkinkan Anda memperoleh banyak keuntungan. Xiao Xuan melirik ke kolam darah di mana gelombang demi gelombang energi padat-padat hadir jauh di dalam kolam darah. Itu terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Xiao Xuan dengan jelas mengerti bahwa Xiao Yan saat ini mulai menyerap energi yang dia tinggalkan. Iya, Sun Er dengan lembut mengangguk.
Mata cantiknya menatap Xiao Yan di kolam darah sejenak. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang salah, dia menjadi rileks. Dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi pelatihannya. Xiao Xuan tersenyum setelah melihat Sun Er memasuki kondisi latihannya. Dia memandang Xiao Yan di kolam darah dan dengan lembut bergumam, anak kecil ini memang memiliki pesona yang luar biasa. Menjadi mantan kepala klan dari klan Xiao, Xiao Xuan secara alami memahami bahwa anggota klan kuno yang memiliki garis keturunan dewa secara bertahap akan mendekati keadaan pikiran yang sempurna saat mereka menjadi lebih tua. Di bawah kesempurnaan seperti itu, mereka jarang memiliki perasaan khusus untuk lawan jenis. Oleh karena itu, hatinya penuh dengan ketidakpercayaan bahwa Sun Er akan melakukan banyak hal untuk Xiao Yan. Namun, dia tidak menyadari bahwa permulaan dari perasaan di antara keduanya mulai muncul ketika mereka masih sangat muda. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah garis keturunan di tubuh Xiao Yan, Xiao Xuan tidak dapat melakukan apa-apa lagi karena segala sesuatu yang perlu dilakukan adalah tanggung jawab Xiao Yan. Jika dia terus membantu, dia benar-benar akan menghalangi Xiao Yan dalam upaya membantu. Itu tidak akan menguntungkan Xiao Yan. Itu seperti yang disebutkan Xiao Xuan. Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyerap energi yang ditinggalkannya. Selama waktu ini, Sun Er, yang menjadi sedikit lemah. Setelah kehilangan cukup banyak darah esensi, dengan cepat memasuki kondisi latihannya. Oleh karena itu, seluruh aula besar menjadi sangat sunyi. Untungnya, Xiao Xuan terbiasa dengan suasana seperti itu setelah bertahun-tahun. Dia tidak merasa kesepian. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah suasana yang tenang ini. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu di aula kuno ini. Sun Er telah menghabiskan sebagian besar pelatihan selama 1 tahun ini. Energi di sini adalah yang terkaya di makam surgawi. Makanya, dia mendapat banyak hal selama 1 tahun ini. Tidak hanya dia memulihkan lebih dari setengah dari kekuatan garis keturunan yang telah dia keluarkan, bahkan auranya menjadi sedikit lebih kuat. Tentu saja, pada level ini, peningkatan kekuatannya menjadi sangat lambat. Setidaknya, kecepatan lambat ini masih jauh lebih cepat di dalam makam ini. Ketika Sun Er sesekali terbangun dari pelatihannya, dia akan mempelajari Xiao Yan, yang seperti patung di kolam darah. Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun tanda membuka matanya selama 1 tahun ini. Energi yang sangat kaya juga tampaknya tidak ada habisnya karena terus mengalir ke tubuhnya. Meskipun penuangan energi sangat menakutkan, Sun Er tidak merasa tertegun karena dia tahu bahwa hanya ketika kelompok energi terakhir dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan, barulah itu benar-benar meletus. Selama 1 tahun ini, Xiao Xuan menjaga kolam darah tanpa keluar. Dia menyaksikan genangan darah secara bertahap menjadi lebih jelas saat Xiao Yan menyerapnya. Senyuman di wajahnya juga semakin kaya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kekayaan yang bisa dia berikan pada Xiao Yan. Waktu dengan cepat mengalir sementara Sun Er membentuk siklus antara terjaga dan pelatihan. Untungnya, itu mungkin untuk mengatakan dari kolam clearing bahwa energi agung yang terkandung di dalamnya telah berkurang saat Xiao Yan menyerap sedikit demi sedikit. Kolam darah menjadi lebih jelas. Sekitar 1,5 tahun setelah Xiao Yan memasuki kolam darah, benang terakhir warna darah benar-benar menghilang. Pada saat ini, kolam sekali lagi memulihkan penampilannya yang jernih dan tenang dari saat Xiao Yan pertama kali tiba. Saat jejak terakhir energi mengalir ke tubuh Xiao Yan, Xiao Xuan dan Sun Er tampaknya merasakan sesuatu. Mereka membuka mata pada waktu yang hampir bersamaan, dan mereka menatap Xiao Yan, yang masih menutup matanya. Xiao Yan tidak menunjukkan perubahan apapun saat mereka berdua menatapnya. Bahkan napasnya setenang biasanya. Namun, Xiao Xuan dan Sun Er secara alami dapat merasakan energi menakutkan di dalam tubuh Xiao Yan. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Bang!
Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah jam. Kolam itu, yang begitu tenang bahkan tidak ada riak sedikit pun, tiba-tiba meledak seperti guntur. Pilar air yang sangat besar ditembakkan dan tersebar ke udara. Badai yang sangat deras datang dengan deras. Xiao Xuan dan Sun Er mengabaikan badai yang turun deras. Mata mereka tidak berkedip saat mereka mengunci Xiao Yan. Auranya mulai melambung. Wajah Xiao Xuan berkedut saat dia membuka mulutnya untuk memberi tahu Sun Er. Bang! Kata-kata Xiao Xuan baru saja terdengar ketika aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Aura ini mulai melonjak dengan cepat dengan kecepatan yang menakutkan. Puncak bintang ke-6 bintang ke-7 puncak dari bintang ke-7 bintang ke-8. Xiao Xuan dan Sun Er merasakan aura Xiao Yan yang melonjak, yang sepertinya tak terhentikan. Ekspresi mereka menjadi semakin serius. Ini sudah di bintang ke-9. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aura Xiao Yan telah meningkat dari bintang ke-6 menjadi bintang ke-9. Apalagi, kenaikan semacam ini masih menunjukkan tanda-tanda akan terus berlanjut. Ini dengan cepat mendekati puncak bintang ke-9. 2 menit lagi berlalu. Wajah Sun Er sekali lagi menunjukkan kekhawatiran. Jika aura Xiao Yan berhenti di sini, peluangnya untuk maju ke kelas Doseng akan menjadi tipis. Xiao Xuan tampak cukup tenang, tetapi alis rajutannya mengkhianati kecemasan di hatinya. Aura Xiao Yan akhirnya melonjak ke puncak bintang ke-9 di depan mata cemas Xiao Xuan dan Sun Er. Xiao Yan GG, jika ini terus berlanjut, kamu akan benar-benar berhenti di level ini, Sun Er mengungkapkan ekspresi cemas saat dia dengan erat mengepalkan tangannya. Wajah Xiao Xuan serius. Jika Xiao Yan tidak dapat menahan godaan peningkatan kekuatan yang luar biasa ini, prestasinya akan terhenti pada saat ini. Kehilangan diri karena kekuatan yang diperoleh dengan mudah berarti seseorang tidak akan melangkah jauh di masa depan. Xiao Yan, kamu adalah harapan terakhir dari klan Xiao. Jangan mengecewakan saya. Chapter 1364. Mata Xiao Xuan dan Sun Er terfokus pada Xiao Yan saat mereka berdiri di luar kolam darah. Wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan dan kegugupan. Xiao Yan, Anda tidak boleh kehilangan pikiran rasional Anda. Xiao Xuan dengan erat mengepalkan tangannya. Mulutnya terus menggumamkan kata-kata dengan lembut. Bang! Sementara Xiao Xuan terus bergumam, suara teredam yang aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Keduanya menyaksikan wajah Xiao Yan menjadi warna ungu merah yang ekstrim, dan auranya yang melonjak mulai kembali dengan cepat. Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega saat mereka merasakan aura Xiao Yan melemah dengan cepat. Untungnya, Xiao Yan tetap tenang dalam menghadapi godaan besar. Aura Xiao Yan dengan cepat berkurang. Dalam beberapa menit, itu telah melemah dari puncak bintang ke-9 menjadi sekitar bintang ke-6. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 6 bintang sebelumnya Xiao Yan. Keduanya memiliki level yang sama tetapi ada perbedaan yang signifikan. Orang ini telah menekannya dengan sangat kejam namun, ini akan menyebabkan rebound. Xiao Xuan mendecakkan bibirnya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk menekan auranya dari puncak bintang ke-9 kembali ke bintang ke-6. Pikiran ini baru saja terlintas di dalam hati Xiao Xuan saat aura Xiao Yan, yang telah ditekan hingga bintang ke-6, mulai pulih. Namun, kecepatan rebound ini dikendalikan oleh Xiao Yan, jadi jauh lebih lambat. Puncak bintang ke-6 bintang ke-7 puncak dari bintang ke-7 bintang ke-8 bintang ke-9. Aura Xiao Yan perlahan naik, berhenti setelah pulih ke bintang ke-9. Namun, itu tidak naik ke puncak bintang ke-9 lagi. Namun, ekspresi Xiao Yan berubah saat auranya mencapai bintang ke-9. Itu dengan paksa ditekan olehnya lagi. Kali ini, aura tidak bisa lagi ditekan lebih jauh setelah mencapai puncak bintang ke-7. Energinya terlalu padat. Masih akan ada rebound tapi ini harus menjadi yang terakhir. Xiao Xuan mengangguk saat dia merasakan aura Xiao Yan naik dan turun.
Dari tampilan situasi saat ini, semua perubahan berada di bawah kendali Xiao Yan, yang membuat Xiao Xuan tidak terlalu khawatir. Penampilan Xiao Yan benar-benar membuatnya puas. Sun Er di samping juga tersenyum dan mengangguk. Energi yang diserap Xiao Yan terlalu padat, tetapi kepadatan ini menyebabkan Dou Qi di dalam tubuhnya menjadi terlalu kurus. Itu perlu dikompresi untuk memungkinkan Dou Qi memulihkan kepadatannya yang biasa. Gluk-gluk, gelembung terus dipancarkan dari kolam jernih. Aura Xiao Yan akhirnya menunjukkan beberapa tanda bangkit kembali setelah berhenti sejenak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia dengan mudah menembus bintang ke-7 dan mencapai bintang ke-8. Akhirnya, berhenti total di puncak bintang ke-8. Puncak dari bintang ke-8. Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega setelah merasakan aura stabil Xiao Yan. Kekuatannya meningkat 2 bintang. Untungnya, level ini harus berada dalam kendali Xiao Yan. Xiao Yan telah menemukan keseimbangan yang paling cocok dalam hal peningkatan kekuatan yang besar. Setelah aura Xiao Yan benar-benar stabil, matanya, yang telah tertutup selama 1,5 tahun, akhirnya mulai berkedut. Sesaat kemudian, mereka akhirnya dibuka di depan Xiao Xuan dan Sun Er. Dua lampu ungu merah melesat keluar dari kedua mata Xiao Yan seperti pilar saat dibuka. Itu menyebabkan pilar batu yang menjulang tinggi di dalam aula besar berubah menjadi debu dengan keras. Cahaya yang ditembakkan perlahan berkurang beberapa saat kemudian. Namun, mata Xiao Yan yang awalnya hitam gelap telah mendapatkan warna ungu merah tambahan, menyebabkannya tampak sangat tidak biasa. Seteguk udara panas yang mengikis mengikuti tenggorokan Xiao Yan saat itu perlahan dimuntahkan. Setelah merasakan Dou Qi yang seperti lautan, perasaan gembira tiba-tiba terbentuk. Segera, suara jelas yang samar-samar memiliki raungan naga dan teriakan burung phoenix berteriak dari mulutnya. Mengaum. Raungan itu seperti guntur saat menggelinding di aula. Itu mengguncang ruangan sampai bergetar. Haha, menyegarkan sekali. Raungan bergema di aula ini untuk sesaat sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan tertawa keras. Tangannya membanting permukaan air, dan tubuhnya melesat keluar dalam sekejap. Dia dengan lembut mendarat di samping kolam darah. Aura yang sangat kuat dan menakutkan yang tidak dapat ditingkatkan lebih jauh lagi menyapu ke segala arah seperti badai. Selamat, Xiao Yan GG. Sun Er tersenyum manis dan memberi selamat padanya ketika dia melihat dia dengan mulus keluar dari retretnya. Xiao Yan menyeringai dan meregangkan pinggangnya yang malas. Tangannya secara acak meraih di depannya dan ruang itu sendiri tampak penyok. Setelah merasakan perasaan dipenuhi dengan energi agung, Xiao Yan yakin bahwa jika dia melawan Gu Yao lagi, dia akan bisa mengalahkan Gu Yao dalam 20 pertukaran tanpa keterampilan Dou. Bintang 8 puncak Douzun, dalam hal level, saat ini dia benar-benar telah menyusul Gu Yao, Gu Hua, dan sisanya yang dianggap sebagai jenius muda dari klan Gu. Terima kasih leluhur. Xiao Yan menoleh ke samping Xiao Xuan, yang telah menjadi tampak tua. Dengan lambaian lengan bajunya, dia tanpa ragu berlutut ke arah leluhurnya dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Lupakan senioritas Xiao Xuan. Xiao Xuan telah mengubah dirinya menjadi keadaan ini untuk mempertahankan garis keturunan terakhir klan Xiao dan telah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia layak menerima koto dari Xiao Yan. Xiao Xuan tersenyum senang. Matanya dipenuhi dengan kelembutan saat dia membantu Xiao Yan berdiri. Dia berkata, klan Xiao memiliki kesempatan untuk direvitalisasi sekarang. Penantian saya di sini selama bertahun-tahun benar-benar berharga, namun, yang harus Anda ucapkan kali ini kemungkinan adalah pacar kecil Anda. Jika bukan karena bantuannya, Anda tidak akan bisa menggabungkan 3 jenis garis keturunan. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan menatap Sun Er yang tersenyum, tapi dia perlahan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Xiao Yan secara alami mengerti artinya. Dia tidak ingin ada perbedaan yang jelas di antara mereka berdua. Kehangatan segera melonjak ke dalam hatinya.
Apalagi yang bisa diinginkan pria setelah mendapatkan wanita seperti itu? Xiao Yan, saat ini, benih garis keturunan baru telah ditanam jauh di dalam hatimu. Anda perlu melindunginya dengan benar. Jangan biarkan kecelakaan menimpanya. Ini akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah Anda akan mencapai kelas Doudi. Ekspresi Xiao Xuan serius saat dia melanjutkan, jika Anda mencapai kelas Doudi, garis keturunan yang terbuang dalam tubuh anggota klan Xiao akan sekali lagi dihidupkan kembali, dan garis keturunan akan menjadi lebih kuat dari di masa lalu. Ini adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Tangannya dengan lembut mengusap dadanya. Mungkin saja dia samar-samar merasakan detak jantungnya yang kuat dan kuat. Setiap kali berdetak, itu tampaknya menyebabkan doqi di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Selain itu, kamu harus berhati-hati terhadap klan Hun. Saya sering berhubungan dengan mereka, dan klan ini cukup misterius dan aneh. Bahkan ketika klan Xiao berada di puncaknya, kami hanya bisa bertarung setara dengan mereka. Klan Xiao memiliki periode puncak di antara 8 klan kuno. Saat itu, klan Xiao adalah yang terkuat sedangkan klan Gu adalah yang kedua. Namun, klan Hun adalah yang paling tidak biasa. Berdasarkan tebakanku, kekuatan klan Hun sepertinya sedikit lebih kuat daripada klan Gu. Ekspresi Xiao Xuan serius. Saat itu, klan Xiao telah terlibat dalam pertempuran besar dengan klan Hun dan telah mengikat banyak pembantu. Namun, mereka akhirnya tidak dapat memperoleh banyak keuntungan. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya klan Hun. Apalagi klan Hun memiliki sejarah yang panjang, tapi ternyata garis keturunannya belum habis. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipahami Xiao Xuan, tetapi dia akhirnya tidak dapat memperoleh jawaban yang benar. Ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sun Er jelas menyadari kekuatan klan Gu. Klan Gu telah bertengkar dengan klan Hun selama tahun-tahun ini dan memenangkan sebagian besar waktu. Oleh karena itu, dia merasa sulit untuk menerimanya ketika dia mendengar Xiao Xuan menyebutkan bahwa klan Hun bisa lebih kuat dari klan Gu. Klan Gu memang klan paling stabil di antara 8 klan. Namun, klan Hun terlalu misterius, hampir tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar memahami mereka. Xiao Xuan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya saat melihat Xiao Yan dan Sun Er mengerutkan kening. Dia berkata, bagaimanapun, sebelum Anda mencapai kelas Doseng, Anda harus mencoba untuk berhati-hati. Anda memiliki giok dewa kuno Tusi di tangan Anda. Anggota klan Hun pasti akan datang dan mencarimu. Xiao Yan mengangguk. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa terlepas dari apakah itu karena dendam antara dua klan atau beberapa masalah pribadi lainnya, orang-orang dari klan Hun itu pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah, tetapi tidak mungkin untuk mundur dengan alasan apapun. Dia pasti tidak akan menyerah sebelum dia benar-benar mencapai langkah terakhir itu, bahkan jika lawannya adalah klan Hun paling misterius di antara 8 klan kuno. Sudah 2 tahun sejak Anda memasuki makam surgawi. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sebelum Anda akan dikirim. Kamu harus berlatih lebih banyak selama 1 tahun ini dan membiasakan diri dengan kekuatanmu yang telah melonjak. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul di tangannya. Ini adalah versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit. Itu juga memiliki langkah terakhir. Jika Anda berhasil mempelajarinya, Anda akan berhasil membuat tato klan. Jika kekuatan garis keturunan digunakan dalam kesatuan dengannya, itu akan melepaskan kekuatan tato klan hingga batasnya. Mata Xiao Yan segera mendarat di gulungan itu ketika dia mendengar kata-kata Xiao Xuan. Panas melonjak di matanya. Versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit akhirnya mendarat di tangannya. Chapter 1365. Mata Xiao Yan membara saat dia menerima gulungan penuh simbol api dari tangan Xiao Xuan.
Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Leluhur, karena 3 perubahan misterius api langit dibuat oleh Anda seharusnya juga memiliki api surgawi saat itu, kan?" Xiao Xuan tersenyum dan mengangguk saat mendengar pertanyaan ini. Dia menghela nafas, "Saat itu, aku juga memiliki 3 jenis api surgawi. Namun, saya meledakkan 3 jenis api surgawi setelah pertempuran terakhir itu." Kelopak mata Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak saat mendengar ini. Hatinya berisi kejutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Xiao Xuan benar-benar dipaksa untuk meledakkan 3 jenis api surgawi. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi itu, namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak pasti adalah bagaimana Xiao Xuan dapat mengendalikan 3 jenis api surgawi mengingat bahwa tidak mungkin dia telah berlatih metode Qi seperti mantra api. Haha, metode Qi yang Anda latih memang sangat ampuh. Meskipun ini bukan metode Qi kelas tertinggi yang pernah saya lihat, potensi pertumbuhannya cukup menakutkan. Mengandalkan menelan api surgawi untuk mendapatkan kekuatan tidak diragukan lagi berjalan di ujung pisau. Metode Qi semacam ini berbahaya dan sombong. Xiao Xuan tersenyum dan berbicara setelah memahami apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya. Saat aku mengendalikan 3 jenis api surgawi saat itu, aku menggunakan kekuatanku untuk mengendalikannya dengan paksa. Saya tidak menelan dan memurnikannya. Seseorang yang telah mencapai tahap itu bisa dengan paksa menekan bahkan api surgawi. Xiao Yan mengangguk. Tidak heran, Xiao Xuan telah menggunakan metode yang paling sombong untuk mengendalikan 3 jenis api surgawi. Mengingat kekuatannya saat itu, adalah mungkin untuk menekan 3 jenis api surgawi. Metode Qi yang Anda latih paling cocok untuk 3 perubahan misterius api langit. Setelah menelan dan memurnikannya, Anda sudah dapat menggunakan api surgawi ini ke puncak. Bahkan tidak ada perlawanan sedikit pun. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku saat itu tidak dapat melakukannya. Xiao Xuan tersenyum sambil melanjutkan. Karena kamu telah mendapatkan versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit, kamu harus mempelajarinya dengan benar. Cobalah untuk berhasil melatih dan membuat tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi. Xiao Yan mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia berbalik dan mengobrol singkat dengan Sun Er. Setelah itu, dia duduk dan meletakkan gulungan itu di alisnya. Dia menyerap sejumlah besar informasi di dalamnya ke dalam pikirannya. Penyerapan ini berlangsung sesaat. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan ekspresi serius muncul di wajahnya. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Tiba-tiba, tangan Xiao Yan membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. 3 perubahan misterius api langit sepenuhnya diaktifkan dalam beberapa detik. Pada saat yang sama aura dalam tubuh Xiao Yan juga melonjak. Dolki panas yang membakar dengan cepat beredar di sekitar tubuh Xiao Yan. Gelombang demi gelombang panas perlahan merembes keluar dan masuk ke pembuluh darahnya. Aliran darah di dalam nadinya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan bisa merasakan energi misterius yang dengan cepat mengalir di dalam pembuluh darahnya. Tujuannya tampaknya adalah alisnya. Sementara energi misterius dalam tubuh Xiao Yan berputar-putar, beberapa garis alami secara bertahap mulai muncul di alis Xiao Yan di dunia luar. Segera setelah yang pertama muncul, sepertinya ada garis lain mengikuti dari belakang. Ci, sebuah suara kecil tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan ketika garis ketiga muncul, dan garis-garis misterius yang baru saja muncul perlahan-lahan menghilang. Mata Xiao Yan terbuka saat garis itu menghilang. Dia mengerutkan kening. Beberapa keraguan muncul di matanya. Jelas, dia tidak mengerti alasan kegagalannya. Tato klan-klan Xiao dibagi menjadi 9 goresan. Anda hanya membentuk 3 pukulan sebelumnya. Xiao Xuan di samping berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Langkah terakhir setelah menjalankan 3 perubahan misterius api langit adalah menggambar tato klan.
Meskipun tato klan selalu ada di tubuh Anda harus mengaktifkannya. Menggambar tato klan akan membutuhkan doki yang sangat besar dan kontrol yang sangat baik. Anda baru saja mengalami peningkatan kekuatan Anda secara tiba-tiba. Jelas, Anda belum mencapai tahap di mana Anda benar-benar dapat mengontrolnya sesuka hati. Kelelahan hanya karena 3 pukulan ini sudah menakutkan. Akankah ada yang berani mengaktifkan tato klan saat bertarung dengan yang lain? Xiao Yan tertawa getir. Selama kamu mengaktifkan tato klan, kamu tidak perlu lagi menghabiskan doki dalam jumlah besar untuk membentuk pukulan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memikirkannya dan Anda akan dapat melepaskan tato klan. Seperti kata pepatah, memulai semuanya itu sulit. Aktivasi tato klan ini adalah langkah tersulit. Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum saat dia melambaikan tangannya. Baiklah, lanjutkan. Mampu menggambar 3 pukulan pada percobaan pertama sudah cukup bagus. Tenangkan hati Anda dan kendalikan doki Anda dengan sempurna. Hanya dengan begitu Anda akan dapat menggambar 9 pukulan dengan sempurna. Xiao Yan hanya mengangguk saat mendengar desakan Xiao Xuan. Dia melemparkan sepasang mata tak berdaya ke Sun Er sementara Sun Er menutupi mulutnya dan tertawa pelan. Dia mengembalikan ekspresi yang menyarankan dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan emosinya dan sedikit menyesuaikan diri. Selanjutnya, dia sekali lagi mulai membentuk tato klan. 3 perubahan misterius api langit. Kesulitan membentuk tato klan telah melebihi harapan Xiao Yan. Dia awalnya berpikir bahwa hal ini akan mudah. Namun, ternyata ini merepotkan. Beberapa pukulan pendek ini memiliki persyaratan yang sangat keras dalam hal kontrol doki. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mengerti betapa tragisnya klan Xiao dibandingkan dengan klan kuno seperti klan Gu, di mana tato klan diberikan oleh para tetua klan. Untungnya, masih ada banyak waktu di makam surgawi. Meskipun kemajuannya sedikit lambat, pada akhirnya akan ada hari di mana dia sepenuhnya berhasil. Waktu dengan cepat mengalir sementara Xiao Yan dengan pahit mencoba menggambar tato klan. Pelatihan semacam ini mungkin membuat frustrasi, tetapi tidak tampak membosankan. Kadang-kadang, Xiao Yan akan mengingat Gu Qingyang dan yang lainnya yang berada di luar kuburan. Namun, dia tidak menemukan sedikit pun waktu untuk malas di depan pengawasan ketat Xiao Xuan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap di tengah pelatihan yang pahit dan membosankan ini. Sosok kurus duduk di aula yang dipenuhi dengan suasana kuno. Matanya tertutup rapat saat aura tubuhnya tampak luas dan agung. Pada saat ini, banyak garis ungu merah aneh yang muncul karena pena yang tidak terlihat. Setelah diamati lebih dekat, pukulan ke-8 menunjukkan tanda-tanda muncul sebagai garis yang sempurna. Dari penampilannya, tato klan yang memancarkan energi misterius sebagian besar telah terbentuk. Xiao Xuan sedang memperhatikan bentuk garis ke-8 dari tato klan di alis Xiao Yan. Dia perlahan mengangguk. Mampu membentuk 8 goresan tato klan dalam waktu setengah tahun adalah kecepatan yang bisa dianggap di antara yang teratas bahkan di klan Xiao saat itu. Selain itu, Xiao Yan mulai menggambar tato klan tepat setelah kekuatannya melonjak. Kecepatannya menyebabkan kesulitan meningkat secara signifikan. Xiao Xuan baru saja mengangguk saat melihat garis ungu merah perlahan mulai terbentuk di alis Xiao Yan. Xiao Xuan langsung terpana saat melihat baris ini. Beberapa kejutan dengan cepat melintas di matanya. Anak kecil ini berpikir untuk menggunakan momentum untuk menggambar pukulan ke-9. Sementara Xiao Xuan merasa terkejut di dalam hatinya, garis misterius di alis Xiao Yan perlahan terbentuk dengan sangat stabil. Itu tidak berhenti di sepanjang jalan. Sekilas, itu dipenuhi dengan keindahan alam. Anak kecil ini benar-benar mengejutkan orang. Baris terakhir itu selesai dengan kecepatan yang sangat lambat setelah Xiao Xuan berseru kaget. Ketika pukulan terakhir mendarat, tato klan ungu merah misterius langsung muncul di dahi Xiao Yan. Berdengung, darah yang mengalir di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipercepat saat tato klan terbentuk.
Suara aneh perlahan ditransmisikan melalui pembuluh darah dan tubuhnya. Keberhasilan. Sukacita melintas di mata Xiao Xuan saat dia mendengar suara senandung pembuluh darah. Mata tertutup rapat Xiao Yan tiba-tiba terbuka saat tato klan terbentuk. Cahaya ungu merah melonjak ke matanya. Dia secara bertahap terbiasa dengan cahaya beberapa saat kemudian. Setelah itu, tato klan di antara alisnya perlahan menghilang di bawah kulitnya hanya dengan pikiran. Ini akhirnya berhasil diaktifkan. Xiao Yan menghela nafas panjang. Meskipun tato klan di alisnya telah menghilang, dia bisa merasakan cahaya energi misterius yang tergantung di bawah alisnya. Dengan memiliki tato klan ini, dia tidak perlu lagi mengaktifkan 3 perubahan misterius api langit di masa depan. Hanya dengan pemikiran, tato klan ini akan menjadi teknik rahasia yang sempurna. Tubuh Xiao Yan gemetar saat dia berdiri. Dia mendengar suara yang jelas dipancarkan dari tulangnya, menyebabkan dia tersenyum. Pelatihan setengah tahun tidak hanya membuatnya berhasil membentuk tato klan, tetapi kontrolnya atas Doqi di tubuhnya sekali lagi mencapai puncaknya. Saat ini dia benar-benar bisa dihitung sebagai Dozun di puncak bintang ke-8. Menghitung waktu, 3 tahun juga sudah habis. Xiao Yan perlahan mengangkat matanya saat dia merasakan perbedaan besar antara dirinya saat ini dan orang yang telah memasuki makam surgawi 3 tahun lalu. Dia melihat keluar aula kuno. Mungkin, sudah waktunya untuk kembali.